pemerintahan pusat ingin memastikan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pusat bisa berjalan di daerah. Itu adalah visi misi Prabowo selama periode ketika pada kampanye kemarin, dan itu harus dilaksanakan karena dana alokasi pusat ke daerah sekarang ini terjadi pemotongan yang sangat besar. Prabowo saya yakin tegas, mereka adalah bupati terpilih bagi sebuah wilayah, bukan bagi parpol tertentu. Makanya mereka harus menjalankan visi misi presiden untuk dijalankan di daerah. Kenapa? Mereka adalah bupati, gubernur, wali kota di daerah itu, bukan wali kota, gubernur, atau bupati dari partai tertentu kan. Ya, kita ketemu lagi di Lambe Politik. Kali ini kita akan membahas rencana pelantikan 505 kepala daerah. Ini tentu hasil dari pemilihan kepala daerah serentak 2024. Nah, sudah hadir juga di sini seperti biasa teman kita Kakak John aja. Ya. Jangan lupa, setelah itu retret Kakak Ken. Iya, retret itu tanggal 21 sampai 21. tanggal 26 ya. Ya. Rencananya di Lembah Tidar ini. Lembah Tidar. Apa maksudnya ini kok disamakan nih dengan menteri-menteri kemarin nih Kakak John? Komentar Kakak John? Lembah Tidar itu sebagai wilayah yang mencetak para pemimpin bangsa ini kan. Mungkin itu background seperti itu, karena di sana ada akademi militer, ada sekolah SMA Taruna. Nah, di situ mungkin masa depan Indonesia ditentukan dari sana. Jadi mereka akan diberi pembekalan ini. Ya, akan diberi pembekalan. Sekarang menteri-menteri juga banyak dari Lembah Tidar, Pak. Kira-kira begitu. Makanya diberi pembekalan di situ sehingga punya semangat cinta tanah air lebih kuat lagi ya. Nah, berarti di sini nanti akan ada arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto nih ya untuk menyampaikan apakah ini nanti akan disampaikan Astacita ini yang akan harus disamakan dengan pemerintah pusat dengan daerah ini kira-kira ini. Saya sih agak yakin itu Prabowo akan ngomong soal Astacitanya. Kenapa? Ini kan momentum yang bagus bagi pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat itu bisa jalan di daerah. Makanya para bupati, para gubernur, wali kota ikut retret lah untuk memberi pemahaman bahwa kebijakan nasional, misal terkait dengan misalnya soal makan bergizi gratis dan swasembada pangan bisa berjalan dengan bagus. Ditambah lagi sekarang pemeriksaan kesehatan gratis ya. Betul. Makanya pemerintahan pusat ingin memastikan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pusat bisa berjalan di daerah. Itu adalah visi misi Prabowo selama periode ketika pada kampanye kemarin, dan itu harus dilaksanakan. Nah, kali ini kan baru gelombang pertama ya, nanti pelantikan tanggal 20 Februari ini gelombang pertama. Karena masih ada kurang lebih 40 perkara yang masih lanjut pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini juga sebenarnya sempat tertunda ya. Artinya kan rencana awal kan tanggal 6 ya. Tapi karena pengucapan putusan dismisal di Mahkamah Konstitusi, mungkin itu juga penyesuaian. Akhirnya nanti baru tanggal 20 pelantikan untuk gelombang pertama ini. Ada 505 kepala daerah nanti yang akan dilantik. Nah, tapi selain itu juga selain arahan dari Presiden, nanti akan ada arahan juga dari mungkin sejumlah menteri atau pakar yang akan menyampaikan pembekalan di retret kepala daerah ini. Ya, kalau kita lihat retret para menteri itu didatangi para menteri, para menteri-menteri senior ya. Menteri senior memberikan arahan Bu Sri Mulyani, Pak Luhut kepada para menteri-menteri yang yang dipilih Presiden Prabowo. Selain itu juga para pakar untuk menjelaskan berbagai macam persoalan yang kita hadapi ke depan, sekarang dan ke depan, Bang Ken. Jadi saya pikir hal yang sama dilakukan juga di Lembah Tidar itu. Tapi
sebelum sampai ke sana kemarin juga sudah ada semacam warning Ya. dari Prof Judan untuk kepala BKN. Apa tuh, Ken? Ya, mengingatkan supaya nanti kepala daerah yang dilantik itu jangan lagi mengangkat staf khusus, tenaga ahli yang ini karena kepentingan politik. Karena untuk keahlian dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan itu sudah ada ASN-nya gitu. Itu komentar Kakak John gimana? Ya seharusnya begitu, saya setuju. Kenapa? Karena dana alokasi pusat ke daerah sekarang ini terjadi pemotongan yang sangat besar. Di beberapa wilayah yang saya tahu ya, Bang Ken, hampir hanya bisa cukup untuk apa? Untuk membiayai gaji aja, gaji sama operasional harian. Di luar itu saya rasa agak susah. Kenapa? Beberapa di daerah-daerah yang susah, mereka sangat mengharapkan alokasi dana pusat itu besar. Tetapi dengan kebijakan pemerintah yang menginginkan ada efisiensi anggaran dan sebagainya, maka yang dampaknya ya ke daerah itu. Tapi bagaimana dengan mewujudkan visi misi seorang kepala daerah? Kan mereka kampanye kemarin menyampaikan visi misi untuk memajukan daerahnya. Saya pikir kalau misalnya tadi yang kita ambil 3 bidang yang sekarang sedang digencarkan oleh pemerintah, proyek makan siang bergizi gratis, sudah itu swasembada pangan dan pengobatan gratis itu saya pikir bisa dijalankan. Tidak perlu juga daerah mengeluarkan budgetnya dia untuk 3 bidang itu. Kenapa? Itu sudah disediakan oleh pemerintahan pusat, dananya dari pusat, sehingga program ini harus didukung oleh pemerintah daerah. Mereka dukung aja, mereka koordinasi sehingga program ini bisa berhasil. Itu mengurangi beban yang cukup besar bagi daerah sih, Bang Ken. Kira-kira seperti itu. Tapi kan nggak semua ini linear parpol pengusungnya. Pengusung katakanlah ketika kemarin Pilpres misalnya Prabowo Gibran, di daerah kan bisa beda. Apakah mereka kan punya kepentingan politik? Ya, ini kan pemerintahan Prabowo saya yakin tegas. Mereka adalah bupati terpilih bagi sebuah wilayah, bukan bagi parpol tertentu. Makanya mereka harus menjalankan visi misi presiden untuk dijalankan di daerah. Kenapa? Mereka adalah bupati, gubernur, wali kota di daerah itu, bukan wali kota, gubernur atau bupati dari partai tertentu kan. Jadi saya yakin pemerintah punya kebijakan ini harus dijalankan di daerah. Tidak bisa pemerintah melawan pemerintah pusat, nggak bisa. Dalam hal-hal tertentu Presiden Prabowo pasti akan sangat tegas soal ini. Ya, tapi bagaimana kalau ada yang membangkang? Atau kalau bahasanya Pak Prabowo kemarin tuh ada gablek katanya, itu gimana? Ya, kalau ada yang membangkang tinggal kunci aja, dana alokasi nggak usah diberikan, nggak bisa hidup juga. Kenapa? Karena ini kebijakan yang bagus menurut saya, Bang Ken. Kenapa? Karena kebutuhan makan untuk bergizi bagi pengembangan generasi yang akan datang itu sangat bermanfaat dengan makan siang bergizi gratis. Tinggal sekarang pelaksanaannya. Kalau sudah ditentang oleh kepala daerah, itu problem serius buat keberhasilan kebijakan ini. Ya kalau ada yang menolak seperti yang kita lihat pernyataan Prabowo, dia akan sikat habis itu. Dan itu saya setuju secara pribadi. Kenapa? Karena ini adalah program nasional, harus dijalankan tegak lurus sampai ke tingkat daerah. Tapi ancamannya hanya tidak memberikan dana alokasi ya, tidak sampai pada misalnya hal-hal lain yang bisa katakanlah misalnya berdampak pada kepala daerah yang tidak mau ikut irama atau tidak seirama dengan presiden. Tetapi kalau kita lihat, kalau mungkin daerah-daerah kaya mungkin punya daya tawar tinggi. Tapi kalau daerah yang miskin, mau daya tawar apa? Ditutup sumbernya dari pusat, selesai hidupnya. Artinya PHD-nya kecil ya? PHD-nya kecil mau gimana? Dan kita lihat sekarang itu kan krisis multidimensi gitu loh. Krisis multidimensi, bagaimana kita mengharapkan sebuah daerah yang potensi alamnya sedikit, SDM-nya sedikit, bagaimana mengembangkan daerahnya. Itu yang untuk sekarang saya pikir ya, para bupati, wali kota atau gubernur menjalankan apa yang diinginkan program-program pusat, sehingga memudahkan kita semua untuk maju bersama. Kenapa?
efisiensi ini kan kenapa? Pendapatan kita kan makin menurun dengan tantangan ekonomi global semacam ini gitu loh. Makanya kan kita memilih program-program yang sekiranya dapat mendorong pertumbuhan kehidupan kita di bidang pangan dan bidang kecerdasan. Kenapa? Karena makan siang bergizi gratis asumsinya bahwa atau visinya bahwa kita akan menumbuhkan masyarakat cerdas ke depan gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang ada istilah 3T ya, terluar, terus terdepan, terisolasi atau 3T ya. Nah, kalau misalnya daerah-daerah seperti ini, kalau hanya mengandalkan katakanlah misalnya gaji dan operasional sendiri, kapan mereka bisa maju? Sementara mereka mengharapkan mungkin infrastruktur sekarang di era digital udah harus ada internetnya gitu ya untuk daerah-daerah terluar ini. Kemudian juga mereka juga untuk pembangunan infrastruktur jalan dan segala macam misalnya. Tapi kalau misalnya hanya untuk katakanlah MBG dan ikut katakanlah misalnya program pusat, bagaimana mereka bisa bersaing atau katakanlah misalnya bisa mengikuti daerah lain? Ya itu yang kalau saya lihat Bang Ken, seharusnya itu daerah-daerah itu menjadi prioritas sebenarnya. Harus ada intervensi dari pemerintahan pusat untuk memajukan daerah-daerah tersebut. Kenapa? Karena secara kemampuan mereka nggak mampu lah. Jadi perlu intervensi. Misalnya kebijakan pemerintah soal makan siang gratis, ya harus total di situ. Seharusnya mereka menjadi prioritas, bukan di kota seperti Jakarta atau Bandung atau Surabaya. Tetapi untuk daerah 3T itu proyek makan siang bergizi gratis, sudah itu proyek swasembada pangan, sudah tuh pemeriksaan kesehatan gratis itu seharusnya mereka menjadi prioritas utama. Karena yang lain sudah menikmati semuanya, gitu loh. Walaupun dengan porsi tentu berbeda-beda. Kalau di pusat itu mendapat porsi lebih banyak, di daerah sedikit, di mereka itu mungkin sudah tinggal ampasnya. Makanya seharusnya mereka menjadi prioritas kebijakan pemerintahan pusat saat ini untuk berbagai macam proyek-proyek prioritas mereka, pemerintahan pusat itu loh. Itu saya kira seperti itu Bang Kek. Nah, kendala juga ketika misalnya terjadi pemotongan anggaran, kata mereka ini besar-besaran ya, karena targetnya memang kemarin itu kalau untuk MBG itu kan 70 triliun, tapi kan untuk pemotongan bagaimana mencapai sampai 400 triliun ya untuk anggaran MBG ini. Nah, sudah ada yang viral misalnya akan ada misalnya kehilangan pekerjaan gitu ya. Anaknya makan gratis di sekolah, makan bergizi gratis di sekolah, tapi terancam di rumah karena orang tuanya tidak dapat pekerjaan lagi. Nah, begitu juga nanti misalnya di daerah-daerah misalnya, kalau mereka hanya diberikan anggaran untuk katakan gaji dan operasional ASN, bagaimana yang selama ini mungkin bukan honorer ya, tapi mungkin ada orang-orang yang bekerja karena pengadaan jasa, mereka bekerja dari anggaran pemerintah daerah, yang alokasinya misalnya ada satu program misalnya melibatkan masyarakat atau pihak luar bekerja gitu. Dengan tidak adanya ini program, berarti kan mereka kehilangan pekerjaan. Betul. Saya sih punya pandangan yang agak positif terhadap pemerintahan dengan kebijakan pemotongan anggaran, efisiensi. Tapi secara saya nggak tahu detail apa yang ada di belakang pemikiran mereka. Tapi yang pasti gini, ketika sebuah kebijakan dijalankan atau pembangunan dijalankan, pasti ada korban, Bang Ken. Kalau kita lihat misalnya piramide pengorbanan manusia lah, paling dasar, masyarakat yang paling bawah pasti paling berdampak. Gitu loh. Pasti paling berdampak. Atau masyarakat yang paling dekat dengan proyek pembangunan pasti paling berdampak. Itu yang kita lihat. Makanya kan ketika kebijakan ini dilakukan, makanya yang terjadi orang-orang yang mengais atau mencari penghidupan di situ akhirnya sudah hilang atau berkurang bahkan. Ya, bahkan ada rencana kan WFH gitu. WFH. Jadi 3 hari kerja, 3 hari ke kantor, ya.
kemudian 2 hari lagi WFH gitu. Betul. Itu saya pikir mungkin sudah dipikirkan pemerintah. Kita ambil kasus misalnya Bang Ken, ketika terjadi pandemi kemarin, kita tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa bekerja dari rumah, lewat internet, lewat Zoom dan sebagainya. Dan proses itu ya jalan aja gitu loh. Bahwa tinggal nanti dipilah ya, mana yang bisa di WFH-kan, mana yang tidak bisa gitu ya. Betul Bang Ken. Itu yang saya lihat bisa dilakukan seperti ini. Itu satu catatan. Tapi ada pertanyaan saya Bang Ken, tadi yang seperti Bang Ken tadi bilang gini. Ketika Dirjen Pemerintahan Daerah. Oh, ini kepala BKN. Tidak, itu menarik, sangat menarik buat saya kan. Ketika kepala BKN mengatakan bahwa tidak boleh lagi mengangkat staf khusus dan tenaga ahli selain dari yang ASN atau yang dari P3K kan bisa aja kan. Itu yang menarik. Kira-kira apa sih basis kebijakan itu kan? Ya itu mungkin karena salah satu alasannya kan karena sudah tersedia sebenarnya ASN yang efisien di bidang keahliannya. Nah, mereka sudah digaji, jadi nggak perlu nambah orang untuk digaji gitu. Ya. Jadi bagian dari efisiensi juga. Bagian dari efisiensi juga. Sama tadi itu apa pernyataan bahwa itu mengurangi intervensi politik di dalam tubuh birokrasi tadi. Apa kira-kira penjelasan saya bisa dielaborasikan itu? Bisa jadi sejalan dengan apa yang Kakak John sampaikan tadi bahwa mereka ini adalah kepala daerah seluruh warga daerah itu, bukan kepala daerah partai politik kan gitu kan. Betul. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dijalankan itu semua itu adalah kebijakan umum untuk kepentingan warga itu. Jadi tidak untuk kepentingan politik atau kepentingan partai politik tertentu, mungkin bisa jadi seperti itu. Karena kan kalau itu diakomodasi, dugaan saya itu bisa membuka ruang penggemukan, artinya terjadi gemuk stafnya, dan bisa jadi pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh ASN selama ini diambil alih sama mereka, dan bisa jadi ini juga politik balas budi karena kemarin tuh mereka ikut kampanye untuk memenangkan jadi tim sukses supaya mereka dapat bagian, bisa jadi sih seperti itu. Jadi mengurangi intervensi politik di tubuh birokrasi kira-kira begitu. Ya, memang pastilah kita akan melihat perubahan-perubahan ini, apalagi misalnya kita otonomi daerah ini kan ya beriringan dengan reformasi ya. Jadi selalu terus untuk belajar untuk melihat bagaimana betul-betul kepada daerah itu bekerja untuk rakyatnya, untuk warga daerahnya gitu. Di situ memang apakah nanti itu bisa dijalankan dengan anggaran yang katakanlah minim, atau katakanlah misalnya anggaran hanya program-program yang sifatnya nasional bisa memajukan daerah itu yang menjadi tantangan bagi kita nanti. Iya. Berarti yang kita harapkan dari pemimpin daerah sekarang tuh apa Bang Ken kira-kira? Dengan kondisi alokasi dana dari pusat semakin sedikit karena kebijakan efisiensi ini, apa yang kira-kira bisa dilakukan? Ya, kalau terobosan-terobosan yang bisa dilakukan memang kalau dia sungguh-sungguh paling tidak memangkas katakanlah misalnya selama ini pemborosan ya. Misalnya dalam kegiatan di bidang pendidikan misalnya, banyaknya misalnya katakanlah misalnya kalau ada misalnya dugaan-dugaan pemborosan atau penyelewengan, nah itu bisa dipangkas semua. Dan itu baru-baru ini juga viral juga ya, bagaimana gubernur terpilih Deddy Mulyadi yang di Jawa Barat memviralkan, dia tanya itu kepala-kepala sekolah dan dicek berapa mereka harus setorkan, karena mereka dianggap ini sebagai kepala daerah itu sebagai kepala sekolah itu maling gitu kan. Jadi dia harus setor ke oknum LSM, setor ke oknum wartawan dan macam-macam katanya. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau dia bisa dibersihkan, ya bisa juga sih bergerak ya kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang kepada daerah ini harus punya kemampuan untuk mendorong tumbuhnya UMKM. Nah, terutama usaha mikro dan kecil ya. Karena inilah yang bisa memperkuat dan bisa bertahan dalam situasi apapun dalam hal gejolak ekonomi gitu. Menurut saya sih gitu. Menurut Kakak John gimana? Berarti ada
manfaatnya ketika pemerintahan pusat mengurangi dana alokasinya, memaksa para kepala daerah untuk berinovasi, mengembangkan daerahnya. Harus ada. Harus dilakukan ya. Dan menurut saya juga kepala daerah juga harus juga bersuara juga ya, ketika misalnya program pusat ini yang sekarang ini kan masih sama semua ya, misalnya MBG, makan bergizi gratis ini kan dengan porsi dan katakanlah misalnya menu yang hampir sama semua. Ya. Nah, perlu juga misalnya pelibatan daerah dalam hal diversifikasi pangan gitu ya. Betul. Tidak harus nasi gitu ya. Kalau misalnya katakanlah misalnya produk-produk lokalnya itu, dan juga tidak kalah kandungan gizinya dengan nasi misalnya. Jagung misalnya. Kemudian ada pangan-pangan lainnya gitu. Serealia lainnya misalnya gitu kan. Kan bisa juga gitu Kak Kaca. Ya, itu yang saya pikirkan kan. Misalnya tadi kita bahas soal proyek makan siang MBG ini. Saya pikir ya harus diskusi ulang dengan para kepala daerah. Kenapa? Kalau menurut saya sebenarnya kan simple aja. Misalnya pemerintahan pusat dengan uang yang ada transfer aja ke sekolah-sekolah yang kelola. Pokoknya satu anak itu 15.000 atau 10.000. 10.000 itu kan berarti satu minggu 5 hari berarti 50.000. 50.000 itu diolah sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan anak dalam seminggu. Siapa yang masak? Orang tuanya. Sehingga kita nggak butuh untuk distribusi dan sebagainya. Hanya uang yang masuk di situ dikelola, tetapi quality control dari makan itu adalah di pihak sekolah. Nah itu juga sangat masuk akal ya. Artinya memang harus ada inovasi-inovasi. Betul. Mungkin di awal ini ada perlu keserentakan dan keseragaman ya. Betul. Tapi kan ke depannya itu juga kita kan misalnya tidak harus misalnya memberi MBG ini selama 5 tahun. Betul. Tapi karena nanti kalau masyarakatnya sudah berdaya, sudah bisa mampu katakanlah misalnya memenuhi makan bergizinya gitu kan, berarti kan tidak perlu lagi nantinya. Betul. Nah justru itu didorong dari sekarang. Setidaknya ada 3 hal menurut saya MBG ini dampak positifnya. Pertama, memastikan anak-anak itu makan. Nah itu makan. Yang kedua, memastikan mereka itu terbiasa dengan menu yang bergizi. Karena kalau saya amati sendiri, anak-anak itu kan banyak sekali misalnya dari rumah belum makan, sampai di sekolah makan sembarangan, jajan, nah tidak makan sayur, tidak minum susu misalnya, tidak makan yang berprotein, ikan atau daging misalnya. Nah ini kan jadi masalah. Jadi yang ketiga itu dipastikan bahwa mereka itu membiasakan diri dan memahami makan bergizi dan nanti dia akan berdaya gitu. Nah itu sih harapannya dari sini, sehingga program ini tidak harus terus-menerus nanti, tapi ada kalanya pada titik tertentu jumlahnya mungkin akan semakin berkurang karena sudah semakin berdaya gitu ya. Itu sih menurut saya. Dan bahkan juga daerah-daerah ketika dilibatkan misalnya, mereka bisa membuat diversifikasi gitu. Betul. Sehingga makanan itu tidak harus seragam secara nasional gitu. Makanya mungkin itulah pentingnya para bupati, gubernur, wali kota kumpul di Lembah Tidar. Iya, di Lembah situ Tidar lagi, dalam masa depan. Dan bisa juga loh misalnya terjadi pertukaran ya. Ya. Misalnya saling tukar misalnya. Katakanlah misalnya daerah-daerah pantai yang penghasil ikan. Ya. Nah, kenapa mereka misalnya tidak dilibatkan untuk memproduksi bahan makannya? Ya. Nah, produksi proteinnya misalnya ikannya gitu. Nah, begitu juga dengan daerah-daerah yang ada di pegunungan penghasil sayur misalnya. Nah, itu juga bisa saling bertukar dan bisa juga mengembangkan UMKM-nya atau terutama usaha mikro kecilnya untuk bisa saling mungkin kalau dulu bahasanya barter ya. Barter. Nah, tapi ini kan bisa jadi transaksi ekonomi yang bisa menumbuhkan dan saling menguatkan daerah. Makanya kan baru kebijakan makan siang bergizi gratis itu sudah bisa menimbulkan banyak efek yang lain ya. Banyak efek, itu ya. Yang penting bagi kita bahwa bupati harus kreatif, kepala daerah harus kreatif bagaimana mensiasati program makan siang gratis untuk pengembangan daerah. Dan saya yakinlah kepala daerah ini setuju
dan tidak menolak MBG ini. Ya. Karena apa? Saya yakin bahwa dengan MBG ini masyarakat kita bisa menikmati makan. Walaupun memang dengan segala ada tantangan ya. Ya. Ada tadi berimplikasi orang bisa PHK, ada berimplikasi mungkin pemotongan sehingga program lain terhambat. Tapi bagi saya harus dipastikan masyarakatnya makan daripada misalnya kita membangun suatu proyek mercusuar misalnya. Ya. Jalan tol mungkin yang terpanjang, jembatan terpanjang misalnya, atau ibu kota yang megah. Tapi masyarakat kita ternyata ketika kita hadapkan dengan situasi sekarang banyak yang belum makan. Ya. Ya, semoga MBG ini menjadi program lokomotif bagi pembangunan Indonesia ke depan. Ya. Ya, kira-kira begitu kan. Apalagi kalau di lingkungan adat hampir di seluruh Nusantara ini. Semua acara itu dimulai dengan makan. Kan Ya. gitu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan dengan makan itu mempunyai power untuk membuat inovasi terobosan-terobosan sehingga kita bisa lebih maju. Kira-kira gitu Kak. Oke kan. Saya kira itu dulu Lambe Politik. Kita akan diskusikan di Lambe Politik berikutnya isu-isu yang terbaru. Sekian, terima kasih.